Ada waktu jadi pas nanti coba. Mulai Pak Budi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Quran surat ke-7 dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 53. Sebelumnya saya akan bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Penggalan Quran surat Al-A'raf ayat 53 bagian dengan 46 penggalan. Ada kan, Sum? Bagian pertama penggalan 1 sampai 4. Bagian kedua Terus di blender, Sum, ya. sampai penggalan 3 bagian 3 penggalan 19 sampai 36. Bagian 4 penggalan 37 sampai dengan 46. Saya akan membacakan penggalannya. Penggalan Quran surat Al-A'raf ayat 53. Penggalan pertama hal. Penggalan kedua yang zuruna. Penggalan ketiga illa. Penggalan keempat ta'wilahu. Penggalan kelima yauma. Penggalan keenam ya'ti. Penggalan ketujuh ta'wiluhu. Penggalan ke-8 yaqulu. Penggalan ke-9 allazina. Penggalan ke-10 nasu. Penggalan ke-11 hu. Penggalan ke-12 min. Penggalan ke-13 qablu. Penggalan ke-14 qad. Penggalan ke-15 ja'at. Penggalan ke-16 rusulu rabbina. Penggalan ke-17 bi. Penggalan ke-18 al-haqqi. Penggalan ke-19 fa. Penggalan ke-20 hal. Penggalan ke-21 la. Penggalan ke-22 na. Penggalan ke-23 min. Penggalan ke-24 syufa'a. Penggalan ke-25 fa. Penggalan ke-26 yasfa'u. Penggalan ke-27 la. Penggalan ke-28 na. Penggalan ke-29 au. Penggalan ke-30 nuraddu. Penggalan ke-31 fa. Penggalan ke-32 na'mala. Penggalan ke-33 ghaira. Penggalan ke-34 allazi. Penggalan ke-35 kunna. Penggalan ke-36 na'malu. Penggalan ke-37 qad. Penggalan ke-38 khosyiru. Penggalan ke-39 anfusahum. Penggalan ke-40 wa. Penggalan ke-41 dolla.
Penggalan ke-42 an. Penggalan ke-43 hum. Penggalan ke-44 ma. Penggalan ke-45 kanu. Penggalan ke-46 yaftaruna. Baik, Bapak Ibu, saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 53 bagian 1 yang merupakan penggalan 1 sampai 4. Penggalan 1 hal merupakan huruf bermakna, artinya adakah. Penggalan kedua yang zuruna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD diawali ya dan diakhiri waw sukunna. Pelakuhum, akar kata nazoro, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457, artinya mereka sedang atau akan menanti. Penggalan ketiga merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan keempat ta'wilahu, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ta'wila, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hu adalah kata ganti. Ta'wila bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya ta'wilan karena bermajemuk menjadi ta'wila. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri objek fatatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata awala berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Awala menjadi ala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda taf'ilun. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 48 untuk akar kata dan 49 untuk kata yang dicari, artinya penafsiran. Hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari ta'wilahu, penafsirannya. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai 4 adalah adakah mereka menanti kecuali kebenarannya Al-Quran. Saya lanjut bagian kedua, penggalan 5 sampai 18. Penggalan kelima, yauma, bentuknya kata benda murni, pola kata benda fa'lun, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 510, artinya pada hari. Penggalan keenam, ya'ti, bentuknya KKSAD, aslinya ya'tiu, karena ya tidak bersahabat dengan domah menjadi ya'ti. Ciri KKSAD diawali ya dan harokat domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata ataya dibaca ata. Ataya mengandung 2 huruf sia. Metode Al-Hasani melakukan penelitian langsung dalam Al-Quran. Hasil penelitian tersebut adalah ada 18 kata di dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sia. Penjelasannya ada di buku materi halaman 32. Akar kata ataya menjadi ata, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya dia sedang atau akan datang. Penggalan ketujuh, ta'wiluhu, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ta'wilu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hu adalah kata ganti. Ta'wilu bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya ta'wilun karena bermajemuk menjadi ta'wilu. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata awala dibaca ala merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Awala menjadi ala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda
pola kata benda taf'ilun. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 48 untuk akar kata dan 49 untuk kata yang dicari. Artinya penafsiran. Kata kedua merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari ta'wiluhu adalah penafsirannya. Penggalan ke-8, yaqulu, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD di awal ya dan harokat domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata qawala, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 5. Dalam KKSHD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk awal, kembali ke bentuk asli. Selanjutnya, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qala menjadi qola. Qola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Artinya dia sedang atau akan berkata. Penggalan ke-9, allazina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-10, nasu, bentuknya KKL, aslinya nasiu, sin dan ya bertukar harokat, kemudian ya menghilang membawa harokat kasroh, menjadi nasu. Kemudian bertemu dengan kata ganti, alif hilang, menjadi nasu. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir, pelaku hum, akar kata nasia, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 451. Artinya mereka telah lupa. Penggalan ke-11 hu merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan ke-12 min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan ke-13 qablu bentuknya KBKK khusus, ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata qobila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 329 untuk akar kata dan 330 untuk kata yang dicari, artinya sebelum. Penggalan ke-14 qad merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-15 ja'at, bentuknya KKL, ciri tasukun di akhir, pelaku hiya, akar kata jaya'a, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jaya'a menjadi ja'a. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia telah datang. Penggalan ke-16, rusulu rabbina, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dan kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua huruf akhir kasroh dan kata ketiga merupakan kata ganti. Rusulu rabbina terdiri dari Rabbi dan na. Rusulu bentuknya KBKK subjek tunggal, asli rusulun. Jamak. Rusulu bentuknya KBKK subjek jamak, aslinya rusulun karena bermajemuk menjadi rusulu. Ciri kata benda tanwin di akhir, ciri subjek domatain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rosulun, pola kata benda tunggal fa'ulun, pola kata benda jamak fu'lun, pola kata benda jamak fu'ulun.
Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya utusan-utusan. Kata benda kedua, Robbi, bentuknya KBKK tunggal, aslinya Robbun, karena merupakan kata dua dari KBM menjadi Robbin, karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Penggalan ke-17B merupakan huruf jar, kata ketiga na merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM dari Rusulu Rabbina adalah utusan-utusan Tuhan kami. Penggalan ke-17B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-18 al-haqqi, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya hakkon, karena ada huruf jar menjadi hakkin, karena ada alif lam menjadi al-haqqi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri objek fathah tain di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Arti surat Al-A'raf ayat 53 bagian 2 penggalan 5 sampai 18. Pada hari kebenarannya datang, orang-orang yang dahulu mereka telah lupa darinya berkata, sungguh utusan-utusan Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Saya lanjutkan. Al-A'raf ayat 53 bagian 3 penggalan 19 sampai dengan 36. Penggalan ke-19 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20 hal merupakan huruf bermakna, artinya adakah. Penggalan ke-21 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-22 na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-23 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-24 sufa'a bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal, ciri objek patah di akhir, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata syafa'a, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal syafi'un, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fu'ala'a. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 200, artinya pemberi pertolongan. Penggalan ke-25 fa merupakan huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-26 yasfa'u, bentuknya KKSAD, aslinya yasfa'una. Karena ada fa, na menghilang menjadi yasfa'u. Ciri KKSAD diawali ya dan waw sukunah di akhir. Pelaku hum, akar kata syafa'a, pola fa'ala, ada di arti kemenak, mereka sedang akan memberi pertolongan. Penggalan ke-27 la merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-28 na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-29 au merupakan huruf bermakna, artinya atau.
Penggalan ke-30 Nuroddu, bentuknya KKSAD pasif, aslinya Nurdadu. Kemudian ro dan dal bertukar harokat menjadi Nuroddu. Dal sukun berubah menjadi tasdid menjadi Nuroddu. Cirinya diawali nu dan domah di akhir. Ciri pasif diawali domah, huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif nahnu, akar kata rodada dibaca rodda. Wala fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 140, artinya kami sedang atau akan dikembalikan. Penggalan ke-31 fa merupakan huruf jar, artinya niscaya. Penggalan ke-32 na'mala, bentuknya KKSAD, aslinya na'malu, karena ada fa menjadi na'mala. Ambil lagi satu robo. Dan domah di akhir. Pelaku nahnu, kata amila, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya kami sedang atau akan mengamalkan. Penggalan ke-33 ghaira, bentuknya KBKK khusus, ciri kata benda, harakat kedua, ciri kata benda, huruf kedua berharokat sukun, ciri objek fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata ghairo berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ghairo menjadi ghoro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 1025 untuk akar kata dan 1026 untuk kata yang dicari. Artinya tidak. Penggalan ke-34 allazi merupakan kata penghubung, artinya yang. Penggalan ke-35 kunna, bentuknya KKL, cirinya na di akhir, pelaku nahnu, akar kata kawana menjadi kana. Proses mendapatkan akar kata berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL, tinggal 2 huruf dengan pola full, domah sukun. Maka tambahkan waw di tengah, waw berubah menjadi alif. Pada kata kunna, setelah kita buang ciri KKL-nya na, tinggal 2 huruf domah sukun, yaitu kun. Maka tambahkan wa di tengah, patahkan harokatnya menjadi kawana. Kemudian wa berubah menjadi alif, kawana menjadi kana. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya kami adalah. Penggalan ke-36 na'malu, bentuknya KKSAD, cirinya na di awal dan domah di akhir. Pelaku nahnu, akar kata amila, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Artinya kami sedang atau akan mengerjakan. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 53 bagian 3, penggalan 30 sampai dengan penggalan 20 sampai dengan 36. Maka adakah pemberi pertolongan bagi kami, lalu mereka memberi pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan ke dunia? Niscaya kami akan mengamalkan, tidak seperti yang dahulu benar-benar kami kerjakan. Selanjutnya, bagian 4, penggalan 37 sampai 46. Penggalan 37 qad merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-38 khosiru, bentuknya KKL, ciri waw sukun alif di akhir, pelaku hum,
Akar kata khosiro, pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 116, artinya mereka telah merugi. Penggalan ke-39 angfusahum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama angfusa, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hum adalah kata ganti. Angfusa bentuknya KBKK, objek jamak. Aslinya angfusan, karena bermajemuk menjadi angfusa. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri objek fatatain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulun. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 462 untuk kata yang dicari, artinya diri-diri. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM dari angfusahum adalah diri mereka sendiri. Penggalan ke-42 merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 41 dolla, bentuknya KKL, ciri patah di akhir, pelaku huwa, akar kata dolala, dibaca dolla. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Munawir halaman 826, artinya dia telah hilang. Penggalan ke-42 an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-43 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-44 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-45 kanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata kawana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka adalah. Penggalan ke-46 yaftaruna, bentuknya KKSAD, aslinya yaftariyuna. Ro dan ya bertukar harokat, kemudian ia menghilang membawa harokat kasroh. Cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata faroya, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Yang publikasi itu patah itu. Pada kata faro kan ditemukan ya di akhir menjadi faroya. Pola ifta'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 315, artinya mereka sedang akan mengadakan dusta. Nyusul baik itu. Yang mama Arti itu nyusul Quran baik. surat Al-A'raf ayat 53 bagian 4 penggalan 37 sampai dengan 40. Baca lah tuh dini Mas Ali. Sungguh mereka benar-benar telah merugikan diri mereka sendiri. Dan apa yang dahulu mereka mengadakan dusta telah hilang dari mereka. Prosesnya sampai tanggal 22 Mei. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 53 penggalan 1 sampai 46. Hal yang zuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Fahal lana min syufa'a afayasfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun.
Adakah mereka menanti kecuali kebenarannya Al-Quran? Pada hari kebenarannya datang, orang-orang yang mereka dahulu lupa darinya berkata, sungguh utusan-utusan Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Maka adakah pemberi pertolongan bagi kami, lalu mereka memberi pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan ke dunia? Niscaya kami akan mengamalkan tidak seperti yang dahulu benar-benar kami kerjakan. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan apa yang dahulu mereka mengadakan dusta telah hilang dari mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, sinyalnya bagus Bu Kartila. Ya, Ya Pak Budi. Sinyalnya jelas, lancar. 30 menit ya Pak Budi. Ya? 30 menit. Iya, 30 menit pas ya. Pas. Jadi, Kecepatan nggak Pak Budi? Alhamdulillah. Ada Ya tadi kurangin catatan dikit sedikit lah, ya, kurangin dikit. Terlalu ada yang tadi kecepatan. Ya, yang 46 itu Bu Kartila. Kan tadi Bu Kartila sudah membacakan aslinya Yaftari Yuna, kemudian tukar harokat kan? ya. Nah, setelah tukar harokat Ibu sebutkan sehingga menjadi gitu. Bagaimana Pak Budi? Belum Pak Budi, saya baru buka dulu. Yang ayat 40, yang penggalan 46, tadi kan Ibu sudah menjelaskan Yaftari Yuna aslinya kan? Ya, Ditampilkan kemudian- gurita. Kemudian tukar harokat kan? ya. Nah, setelah tukar harokat itu Ibu sebutkan sehingga menjadi sesuai Oh, dengan tadi ayat lupa itu. ya Pak Budi. Oh ya, saya Tadi lupa. tidak ada. Tadi tidak ada. Itu aja satu.